Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi perpajakan 2 tentang menjabarkan dan menganalisis PPh Badan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wigna Ziva Putri dengan NIM C1C020112 dari R10 Akuntansi. Adapun poin pembahasannya, yang pertama yaitu subjek PPh Badan, yang kedua ada objek PPh Badan, yang ketiga mekanisme PPh Badan, yang keempat pembukuan PPh Badan, dan yang kelima tarif PPh Badan. Yang pertama subjek PPh Badan. Subjek PPh Badan, subjek Badan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang KUP yang termasuk badan yaitu perseroan terbatas atau PT, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik daerah BUMD, badan usaha milik desa atau BUMDes, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masyarakat, organisasi sosial politik, organisasi lainnya dengan nama dan bentuk apapun, lembaga dan bentuk badan lainnya, kontrak investasi kolektif atau KIK, serta bentuk usaha tetap atau BUT. Yang kedua, objek PPh Badan. Objek PPh Badan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh badan. Penghasilan sebagai objek PPh dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh diantaranya hadiah dari kegiatan dan penghargaan, laba usaha, keuntungan karena penjualan atau karena pengalian harta, atau selain tanah dan bangunan, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, dividen, royalti atau imbalan atas penggunaan hak, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan. Peraturan pemerintah, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap, iuran yang diterima perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, penghasilan dari usaha berbasis syariah, serta surplus Bank Indonesia. Yang ketiga ada mekanisme PPh Badan. Untuk menghitung penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan yaitu melalui 3 proses, yaitu yang pertama, menghitung penghasilan selama setahun, perhitungan selama setahun secara keseluruhan dari penghasilan yang diperoleh dalam 1 tahun pajak. Yang kedua, mengurangi dari biaya-biaya. Pengurangan biaya-biaya yang dikeluarkan yaitu pengeluaran langsung atau tidak langsung dengan berhubungan kegiatan usaha. Dan yang ketiga, biaya yang tidak dapat dikurangi. Apabila biaya yang tidak dapat dikurangi sudah masuk dalam pembukuan, maka harus dikeluarkan lebih dahulu melalui koreksi fiskal. Yang keempat ada pembukuan PPh Badan. Pada dasarnya metode pembukuan yang dianut harus taat asas, yaitu harus sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Misalnya dalam hal penggunaan metode pengakuan penghasilan dan biaya atau metode kas atau akrual, metode penyusutan aktiva tetap, dan metode penilaian persediaan. Namun, perubahan metode pembukuan masih dimungkinkan dengan syarat telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Perubahan metode pembukuan akan mengakibatkan perubahan dalam prinsip taat asas yang dapat meliputi perubahan metode dari kas ke akrual, atau sebaliknya, atau perubahan penggunaan metode pengakuan penghasilan atau pengakuan biaya itu sendiri. Misalnya dalam metode pengakuan, biaya yang berkenaan dengan penyusutan aktiva tetap dengan menggunakan metode penyusutan tertentu. Yang terakhir, itu yang kelima, yaitu tarif PPh Badan. Untuk besaran tarif yang digunakan PPh Badan telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu UU PPh Pasal 17. Tarif dalam Pasal 17 Ayat 2A secara umum wajib pajak badan dalam negeri dan BUT dikenakan sebesar 25%. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.